Haji. Ya, mari kita satu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kehadirat-Mu ya Bapak. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami bersyukur bisa boleh berkumpul melalui Zoom Persekutuan Kompak edisi Agustus 2022 ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kami juga berdoa khususnya buat bapak-bapak kami yang mungkin belum hadir. Kiranya Tuhan sendiri yang melawat mereka, yang sakit sembuhkan, yang beban berat Tuhan pulihkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan persekutuan ini. Biarlah sukacita, damai sejahtera selalu ada dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Ya, mungkin dari Bro David dulu ya. Iya, malam semua. Malam. Kita mau melakukan games yang mudah aja deh, yang nggak susah-susah. Jadinya biar lebih ringan dan cepat. Ini tebak benda ya, tebak benda. Jadi benda yang di dalam sini apa? Yang bisa nebak, nanti dapat poin. Contohnya, misalnya, saya masukkan benda ini, ya kan? Nah, di dalam ini apa nih? Misalnya di situ tebak. Kalau di blur susah sih, David. Filternya dilepas dulu, Pak. Pakai filter jadi nggak kelihatan. Oh iya. Filternya diituin ya? Iya, di kosong aja. Filternya apa ya? Normal aja kok. Non. Oke. Ya. Nah, misalnya dalam ini pada tanya nih, misalnya bisa dimakan, saya bilang tidak. Saya cuma bisa jawab tidak, iya, atau bisa jadi. Ya. Iya, tidak, atau bisa jadi. Misalnya bisa dimakan, tidak. Elektronik, iya. Alat komunikasi, iya. Terus ada yang jawab handphone. Nah, ada yang lucu. Ya benar, handphone gitu loh. Nah, nanti ini bisa jadi hadiah. Ada yang cantik. Gitu. Berarti spesial ya. 17-an ya. Ada yang cute. Itu kalau Karo tebakan saya kucing. Kucing kalau Karo. Jadi nggak terlalu susah poin tebak benda yang di dalam kantong. Saya cuma bisa jawab iya, tidak, atau bisa jadi. Yang benar langsung dapat poin 3. Jadi setiap kita suruh tanya masing-masing berapa? Maksimal pertanyaan? Satu-satu aja nanti dari ganti-gantian nanya. Yang jawab bisa jawab, nanti bisa mendapatkan poin. Oke, benda pertama. Dari siapa dulu yang nanya ya? Dari ID dulu deh, boleh. Benda padat? Ya. Anton? Bisa dimakan ya? Jadi benar-benar sesuai tidak kita mau istilahnya gitu. Pak Jun? Mungkin kita bisa pertimbangkan atau ada masukan lain. Kalau bisa langsung tebak ya. Siapa aja? Berbau? Tidak. Pak Listio? Elektronik? Bisa iya, bisa enggak? Ojo? Pak Jonathan? Pak Jonathan? Boleh langsung ditebakkan? Boleh. Mau nanya dulu baru tebak boleh. Oke. Bentuknya kotak. Bisa iya, bisa enggak? Pak Adi? Lanjut dulu. Kayaknya topi ya, benda bukan makanan. Salah. Oh, jawabnya bebas. Bisa langsung nyaut. Siapa aja mau jawab boleh. Pak Adi? Bisa dicari di mall. Hah? Dicarinya di mall. Beli di mall. Iya, bisa. Bisa jadi. Pak Tu. Salah. Pak Alep? Jam tangan tadi. Oh. Dan tahu goreng. Tahu goreng. Nggak bisa dimakan, Pak. Nggak bisa dimakan, Pak.
Pak Theo, ada mau nanya? Saya belum tahu pertanyaannya apa. Tebak benda. Tebak Tanya benda. apa aja pokoknya tebak benda yang di dalam sini. Oh, benda yang ada di dalam situ. Iya. Ajukan pertanyaan dan boleh tebak. Buat olahraga. Bukan. Charger ya? Hah? Charger. Apa? Charger. Culture. Charger. 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 Bukan. Catur itu kayaknya. Catur bukan? Bukan. Ayo dong tanya lagi. Yaudah sekarang bebas deh siapa aja nanya. Bebas ya. Warnanya tertentu. Nggak ada clue sama sekali. Nggak ada. Ada kabelnya nggak? Nggak ada. Harganya berapa? Itu nggak bisa. Ya tidak. Speaker. Bukan. Barangnya berat. Nggak terlalu berat. Oh, jawabnya terus. Mahal. Dompet. Bukan. Seru. Buat cowok. Bisa buat cowok, bisa buat cewek. Sisir. Bukan. Apa ya? Kayak gini alat sakti. Dipakainya di rumah. Iya. Gunting kuku. Gelas. Warna tertentu. Mak. Enggak. Cangkir. Tidak. Buat minum. Tidak. Buat nyanyi. Kasih clue depannya. Oke. Ya yang main ini yang sambil nyanyi. Clue dong, Buat clue. nyanyi. Sambil gerak gitu lah maksudnya. Cluenya apa Dipakai ya? sehari-hari. Dipakai sehari-hari. Bisa iya, bisa enggak? Biasa dibawa-bawa nggak? Biasa dibawa-bawa? Tidak. September semua selesai. Oktober, November itu kan benar-benar masih cukup Eh, waktu benar-benar buat Baru latihan. pertama udah puyeng ya. Biasanya kan Oktober aja Apa ini? iya kan gitu. Kasih clue dong dikit. Alarm. Hampir. Berkaitan Hampir. dengan orang Kristen. Handphone. Salah. Hampir. Tadi aku hampir ya. Dikit lagi tuh. Udah deket tuh. Beker. Iya betul, Weker. Jam Weker. Oh. Jam Weker. Apa tadi betul? 3 Siapa yang poin. benar tuh? Siapa yang benar? Acungkan tangan. Masih ada yang pakai jam beker ya, Heran? Pakai handphone. Nanti yang betul siapa tadi? Om Alep. Oh, Pak Alep. Wah, sakti Pak Alep. Sesuai Pak, sesuai Iya, zamannya. pakainya jam beker. Sesuai apa tuh, Pak? Sesuai zamannya. Udah nggak ada. Sesuai tahun lahir maksudnya gitu aja. Oke, satu lagi ya. Taunya Weker. Nih, Pak Alep dapat Weker nih. Biar bisa bangun pagi. Thank you. Nanti Dapat ditaruh 3 di poin, gereja Pak. buat Mbak Dwi. Oke, satu lagi ya. Ayo tanya lagi. Botol itu botol. Bisa Siapa yang dimakan. ngomong? Elektronik enggak? Tumbler itu. Iya, botol minum, betul. Langsung itu Pak Edi. Langsung ketahuan. Tumbler. Waduh, ditunggu. Bentuknya kelihatan. Bentuknya kelihatan ya. Oh, betul kelihatan Andi ya. Terakhir. Ini nggak kelihatan bentuknya deh. Udah. Tadi kecepatan. Nggak kelihatan nih. Gitu. Apa itu? Itu mandi Dipakainya Pak Adi di dapat rumah. itu ya. Tumbler. Bisa Lumayan dimakan buat naik tidak? sepeda. Hah? Ini buat dimakan apa tidak? Tidak. Layak artinya lazim dimakan apa enggak itu? Tidak bisa dimakan.
Habis dipakai apa enggak? Habis dipakai, tidak. Berarti Waker baru yang beli. tadi bukan? Berarti baru beli dia. Alat Baru beli, rumah ya. tangga? Hah? Apa alat rumah tangga? Bisa iya, bisa enggak. Elektronik. Terbuat dari logam? Elektronik. Iya. Dari logam. Bisa iya, bisa enggak. Jam, tangan. Oh, charger. Tidak. Ini nih paling bagus nih. Kacamata. Bukan. Kacamata. Speaker. Bukan. Bluetooth. Mendekati. Mendekati ya. Speaker Bluetooth berarti. Bukan. Headset. Power bank. Bukan. Apa itu? USB charger. Bukan. Cuma mendekati. Kabel. Mendekati itu. External drive. Bukan. Bukan ya. Itu kabel gulung itu, kabel extension. Bukan. Wah, seru nih. USB mendekati USB. Hard disk. Dibohongin tapi. Dibohongin itu. Bukan hard disk. Bukan. CD changer atau DVD changer. Bukan. SD card. Bukan. Mic. Sering dipakai kok. Mic. Mouse. Tab. Iya, mouse. Oh, mouse. Iya kan. Oh, Jonathan dapat ini mouse. Seru. Apa itu tadi? Hah? Apa? Tikus, Pak. Mouse. Tikus. Ternyata Itu musuhnya kucing. pakai USB. Gak ada kabelnya. Iya. Wireless. Lumayan. Edisi 17 Agustus bagi-bagi hadiah. Seru. Oke deh kalau gitu, segitu aja gamesnya. Yang penting bisa fun semuanya. Jadi bisa fokus nanti mendengarkan firman Tuhannya. Oke, saya lanjutkan ke Pak Haji atau Pak Gembala Sidang. Oke, terima kasih Bro David yang luar biasa. Thank you hadiahnya. Membuat kita semangat, tambah semangat lagi. Puji Tuhan, haleluya. Kita lanjutkan langsung ke firman Tuhan kita. Mungkin ada sharing yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Edi. Silakan, monggo Pak. Ya, baik Pak Haji. Selamat malam rekan-rekan kompak semua. Ya, saya akan menyampaikan secara singkat seperti biasa. Kita akan diskusi ya, bukan saya mimpin semuanya, tapi yang menyampaikan bahan dan nanti mari kita diskusi. Nah, Bapak-Bapak sekalian kasih Tuhan, Indonesia merdeka 77 tahun. Perjuangan memang berat karena kita dijajah sebelum Jepang itu oleh Belanda, kabarnya sampai 300 tahun lebih ya gitu ya. Dan kemudian diganti oleh Jepang khususnya di sekitar Pulau Jawa, tapi juga ada dijajah yang lain di negeri yang lain. Tapi bersyukur kita 17 Agustus 1945 bisa merdeka. Kalau saya coba belajar sejarahnya, itu ternyata nggak gampang gitu ya, nggak gampang. Dan tetap harus diakui ada efek dari bom di Hiroshima Nagasaki sehingga Jepang beralih ke sana dan kesempatan itu kita cepat ambil. Apakah bisa bambu runcing melawan senjata yang berat kan susah gitu. Tapi perjuangan kita akan disimbolkan dengan bambu runcing. Nah, ketika perjuangan seperti itulah sepertinya mustahil untuk merdeka dengan peralatan yang terbatas sementara penjajah kita dengan peralatan yang lebih canggih. Tentunya ketika perjuangan ada sesuatu yang kita idamkan, kita inginkan dalam perjuangan itu oleh senior-senior kita, para pejuang kita. Mungkin saja di antara itu bisa berkata, nanti kalau merdeka saya ingin lakukan seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu juga sangat mungkin, bukan? Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak-Bapak sekalian untuk melihat satu bagian tentang Nazar.
Nasar itu bukan penyanyi dangdut ya, tetapi nasar itu adalah suatu janji, boleh katakan janji yang sungguh-sungguh kepada Allah. Kira-kira seperti itu. Nah, ini saya melihat, bukan saya belajar nasar lebih lanjut, tetapi saya akan lihat satu problem, satu masalah di nasarnya justru. Di kitab Hakim-Hakim, kita mengenal adanya Simpson. Kita nulisnya Simpson ya, bukan Samson. Kalau Samson itu Indonesia, tapi Alkitab adalah Simpson, jadi itu yang keliru. Simpson itu lahir karena dia nasir, jadi nasar dari orang tuanya. Tetapi saya tidak masuk bagian itu. Hakim-Hakim saya menarik tentang nasar. Yang saya lihat adalah di pasal 11. Mari kita lihat Hakim-Hakim pasal 11 mulai ayat 29 sampai 40. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40, yaitu adalah tentang Yefta. Kita baca sebentar sama-sama ya. Hakim-Hakim pasal 11 mulai ayat 29 sampai 40. Kita baca bergantian saja. Nah, ini karena urutan nggak jelas, jadi kita baca satu-satu. Saya tidak menyebutkan, silahkan nanti Bapak-Bapak langsung nyaut aja ya sampai selesai ya. Mulai 29 sampai 40. Oke ya. Urutannya sekali lagi saya nggak sebutkan, tapi silahkan langsung baca satu-satu bergantian ya. Saya baca ayat 29 dulu ya. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Ayat 30 silakan. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Ini saya bacakan, tapi versi punya saya versi sehari-hari, jadi mungkin agak beda ya. Ketika dia melihat anaknya itu, yang pertama keluar dari rumahnya, dia merobekkan pakaiannya menunjukkan kesedihannya, lalu ia mengatakan, "Ya anakku, engkau telah membinasakan aku. Engkau membuat aku sangat sedih. Aku telah berjanji kepada Tuhan dan tidak dapat membatalkan janjiku kepadanya." Silakan yang lain ayat 36. Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yaitu Bani Amon itu." Ya, 37. Katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keleluasaan padaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Oke, 38. Masih ada yang satu belum? Jawab Yefta, "Pergilah," dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Oke, 39 saya baca ya. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Iya, terima kasih untuk
rekan-rekan kompak sudah membaca firman Tuhan ini. Nah, secara singkat saya ingin bersama-sama dengan Bapak-Bapak merenungkan bagian ini. Jadi kalau dikatakan itu nasar, jelas firman Tuhan berkata itu nasar. Nasar itu janji yang sungguh-sungguh kepada Allah. Situasinya adalah Yefta ini sebetulnya orang yang terbuang, tidak diakui oleh bangsanya. Dia seorang petualang. Bahkan kalau melihat sejarah dari kelahirannya juga tidak bagus, maka dia tidak diakui. Tapi melihat situasi bangsa pada waktu itu, ternyata Israel membutuhkan seorang jagoan seperti itu. Nah, Yefta meskipun diasingkan, sekarang diminta oleh bangsanya, tolong dia dilawan karena Amon itu terlalu besar, terlalu kuat bagi Israel. Saya mengatakan Israel gitu aja ya, terlalu kuat. Bagaimana bisa menang? Ini seorang kita nggak bisa ada petarung yang hebat, dan kita perlu bantuan dari Yefta. Singkat cerita, Yefta, oke, tapi saya mau lihat dulu. Maka dia lihat dulu Bani Amon. Wah, ternyata terlalu besar. Rasanya kok nggak mungkin bisa menang gitu ya. Nah, disinilah sesuatu yang tidak mungkin dilawan, tetapi di dalam diri manusia ada kesadaran bahwasanya bisa, tetapi membutuhkan kuasa yang lain. Nah, di sini Yefta, disitulah dia seorang petualang, boleh dikatakan kumpulnya sama penjahat-penjahat. Dia bisa bernasar. Nah, ini sesuatu yang perlu kita pelajari. Orang yang kelihatannya oleh pandangan mata kita ini orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi juga mengakui kekuasaan Tuhan. Nanti kalau saya berperang, saya menang, saya mau lakukan sesuatu, wah itu keren buat saya gitu ya. Jadi nggak mungkin, tapi masih bisa dilawan, bukan dengan kekuatan sendiri. Nah, disinilah terjadi nasar itu. Menariknya adalah nasarnya itu unik gitu ya. Kita lihat ayat 31 dan 32. Saya ulang sekali lagi. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, Bani Amon ini musuh yang besar itu, maka ayat 31, apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah, ini menarik, Bapak-bapak, kalau kita perhatikan. Nasarnya adalah kalau dia menang, nanti yang keluar dari pintu rumahku menemui aku. Ini kan aneh gitu ya. Orang nanti yang siapapun itu keluar dari pintu rumahnya, dalam pikiran saya, itu bukan binatang. Mosok binatang keluar dari pintu rumah menemui dia. Tidak mungkin gitu kan. Tapi itulah nasar gitu ya. Keluar dari pintu rumahnya, nanti dipersembahkan sebagai korban bakaran. Itu mengerikan. Apakah dia masih sakit hati dengan orang-orang rumahnya? Jadi nanti kalau dia menang, persembahkan. Tapi nasar itu bukan seperti itu. Nasar itu justru apa yang terbaik itu diberikan kepada Tuhan. Nah, terbaiknya tuh yang keluar dari rumah dan menemui dia. Jadi kalau kita lihat seperti ini bicara tentang orang loh, serius. Dia sakit hati, tapi enggak. Nasar bukan seperti itu. Kalau nasar, nanti kalau saya menang, musuh saya tak persembahkan pada Tuhan. Yang enggak seperti itu bukan musuh, bukan nasar namanya. Ada satu hal yang harus kita perjuangkan untuk mengalahkan musuh, tetapi jelas keluar dari rumahnya, menemui dia, dipersembahkan pada Tuhan. Cukup aneh bukan? Maka tidak aneh ketika kemudian Tuhan menjawab doa Yefta, nasar itu harus dipenuhi. Jadi jika cerita dia menang dengan Bani Amon, dan yang keluar dari rumahnya kita perhatikan yang 34 dan 35. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Wow. Itu ayat 34 ya. Ketika anaknya keluar, dia, waduh, ini kok yang keluar dia. Maka 35 ekspresi kesedihannya. Tadi yang dibaca oleh Pak Andre ya. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkau yang mencelakakan aku telah membuka mulutku bernasar pada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur.
Jadi ketika bernasar, perhatikan, janji sungguh-sungguh pada Allah tidak dapat dicabut. Apa yang sudah kita nasarkan kepada Tuhan, ya harus kita lakukan. Nah, sekarang kita mengerti konstruksi apa yang ada di rumahnya. Kalau dia punya istri, di rumah setidaknya ada 2 orang. Ada istrinya, ada anaknya. Apa yang diharapkan dengan nasar ini? Keluar dari rumahnya, menemui dia, dan itu akan diberikan pada Tuhan. Asumsinya, kalau nggak istrinya, anaknya. Ternyata yang keluar anaknya. Atau mungkin kita punya asumsi lain. Aduh, dia punya pembantu-pembantu yang lain. Mungkin yang keluar itu nyangkut, oh pembantunya, dan nanti dinasarkan korban pada Tuhan. Lihat ya, ini jiwa jagoannya itu tetap nggak sembuh gitu ya, tetap nggak ada. Pokoknya siapapun yang keluar nanti tak persembahkan korban. Oh, ini bukan binatang loh, ini manusia. Nah, disinilah saya dan mungkin kita mulai berpikir, ini nasar yang baik apa tidak baik. Tapi apapun itu, Yefta di dalam kesedihannya dikatakan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban. Nanti tafsirannya cukup banyak. Ada yang mengatakan betul-betul anaknya itu dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tetapi yang lain mengatakan tidak. Tidak. Karena ada asumsinya juga, itu diperingati setiap setahun 4 hari gitu, dirayakan seperti itu, memperingati, menangisi anak Yefta. Apakah demikian? Dia mengatakan tidak. Nah, kita di posisi mana? Apapun itu karena tafsiran ya kita nggak bisa memastikan gitu ya. Tetapi ini pelajaran bagi setiap kita. Peran penting kita bisa saja mengucapkan nasar itu kapanpun juga. Dan nasar itu biasanya dalam kesulitan. Di dalam kesulitan baru kita bernasar. Kita menginginkan sesuatu baru kita bernasar. Ada kesulitan, kita bernasar. Ada yang ingin kita capai tujuan, kita bernasar. Nah, perlu kita hati-hati. Sebagai kepala rumah tangga, kita laki-laki bukan kepala di rumah tangga, kita perlu berhati-hati dalam mengucapkan nasar. Tapi yang lain lagi juga kita konsekuen. Harus kita lakukan nasar itu. Saya berasal dari GKMI Progo di Semarang. Ada perjalanan unik dalam kehidupan iman di sana. Progo itu dimulai tahun 1972. Itu persekutuan rumah seperti itu dimulai dan kemudian berjalan. Dalam proses berjalan itu, karena kebutuhan juga di rumah-rumah sudah nggak cukup, GKMI Progo waktu itu masih ya pos, tapi ya belum pos juga karena belum punya tempat gitu, kayak persekutuan aja gitu ya. Yuk kita cari tempat, sewa tempat seperti itu, digumulkanlah oleh persekutuan itu. Sampai ada di dalam persekutuan itu ada seorang oma gitu ya. Suaminya sudah meninggal, dia punya satu tempat di Progo, di Jalan Progo 4 itu. Di dalam persekutuan itu dia ngomong, cucunya lagi sakit, panas. Tolong dibantu doa. Nanti kalau cucu saya sembuh, saya persembahkan gudangnya istilahnya. Gudang itu cukup lebar karena lebarnya juga sekitar 7 meter atau 8 meter kali panjangnya juga lumayan gitu ya, besar itu persembahkan. Nah, dalam waktu dekat cucunya sembuh. Dan si oma ini mempersembahkan gudangnya itu untuk persekutuan di GKMI Progo. Sekarang menjadi gereja GKMI Progo itu persembahan dari seorang oma yang cucunya sakit panas. Dari Progo ada kebutuhan. Wah, rasanya kok kita cari tempat juga tidak gampang seperti itu, karena beli tanah juga tidak gampang. Tapi dijawab Tuhan melalui nasar dari oma ini. Nah, itu nggak ada masalah karena betul itu punya atau milik pribadi daripada oma itu. Sebetulnya sebelahnya itu, rumah sebelahnya itu tembus sampai di jalan belakang itu tembus Klaten Trenggalek. Kalau bapak-bapak mengerti di Semarang istilahnya struktur, jadi ada 2 jalan yang sejajar, satu Progo, satu Klaten Trenggalek atau jalan tembus itu sebelahnya. Tapi dia tidak mempersembahkan yang rumah itu, tetapi sebagian. Jadi ini kalau dibagi 4 bagian, 4 kotak, dia 1/4-nya. Progo itu hanya 1/4-nya aja di Gereja Progo. Tapi akhirnya dalam perkembangan berikutnya kita bisa beli yang 3/4 itu, jadi dari Progo tembus sampai ke Klaten Trenggalek gitu kan, seperti itu di 2 jalan. Nah, itu punya dia nggak masalah, tetapi itu juga menjadi catatan buat anaknya kan. Hati-hati kalau bernasar kita ngomong tuh, tapi nasar tuh nggak bisa, dia harus dikontrol.
Ketika kita bernasarkan apa di pikiran kita, itu yang keluar. Udah cepat, nah kita perlu hati-hati. Apapun nasar harus kita penuhi. Nah, malam ini saya mengajak diskusi. Tema kita kan, kalau kita ngomong diskusi, apakah di antara kita ada diskusi dari pengalaman, bagaimana ada nasar, atau kita belajar dari Yefta itu seperti apa? Monggo dipersilahkan. Ya gitu ya. Silahkan dari teman-teman kompak ada yang mau berbagi atau mau menambahkan sesuatu. Oke, kita belajar di sana ya. Silahkan. Ya, saya persilakan Bapak-Bapak, mungkin ada sharing yang bisa saling menguatkan, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin ditanyakan ke Pak Edi. Monggo, silakan Bapak. Iya, kalau boleh mengulik sedikit gitu ya. Soalnya ini nanti bukan bagian saya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa berjalan dengan lebih bagus ya. 2 minggu yang lalu atau 3 minggu, sebenarnya 2 minggu yang lalu ya, itu kan ada ibadah Yud, dan ibadah Yud ini spesial karena setelah ibadah Yud ada acara khusus dari Bu Eliata yang saya terus blow up itu di WAG tentang jerat gitu ya. Ya singkat cerita gini, jerat nanti di versinya Pak Andi aja deh nanti yang cerita gitu ya. Nah, bagaimana jerat seperti apa itu nanti Pak Andi. Tapi yang saya perhatikan menarik kaitannya dengan ini adalah jerat melukis. Dan nanti siapapun dia ada 5 lukisan. Betul ya Pak Andi, 5 lukisan. 5 lukisan tompak lukisan. Nanti siapapun yang menawar, siapapun yang memberikan angka itu akan dipersembahkan buat gereja. Gereja lagi butuh uang untuk ngurus sertifikat. Dan ternyata itu ada yang membeli sebesar 42 juta, 542 juta itu dibeli oleh Tata itu ya. Jadi dia ingin beliin jerat, apa namanya, ya itu nanti Pak Adi lagi. Nilainya sekitar itu. Jadi sebetulnya tidak memberikan uang, tetapi diberikan barang. Clear buat jerat ya tidak masalah. Tetapi ini baik. Dan kemudian Bu Melisa ngabarin ini persembahan dari jerat. Jadi tantanya beliin, tetapi orang tuanya bayar. Ini nasar Bapak sekalian ya. Ini simpel aja, berapapun itu berikan, singkat aja, tapi itu bisa berupa nasar. Dan itu baik diberikan. Dan kemudian kita terima persembahan sebesar dari apa yang diterima oleh simpel, tapi iya itu dilakukan itu ya. Mungkin Pak Adi bisa menambahkan ini buat contoh untuk kita diskusi gitu ya. Halo, ya Pak. Sebenarnya itu terjadi dengan begitu saja, Pak. Jadi tidak tahu saya. Cuma tiba-tiba ya sudah begitu katanya buat gereja ya sudah gitu, Pak. Saya masih heran sampai sekarang, Pak. Gitu doang sih. Ya, tapi ya bersyukur sih. Ya mungkin jalan Tuhan gitu ya. Kalau ditanya ya gimana bakal kejadian seperti itu, saya juga nggak tahu. Ya cuma nggak ada yang dirugikan kok di sini. Malah Gerardnya malah lebih dewasa. Jadi secara pribadi Gerard yang Handia sama Melisa harapkan itu malah lebih terjadi. Itu yang lebih mahal Pak menurut saya. Jadi bukan masalah persembahannya, tapi kedewasaan anak ini berubah menjadi lebih bisa dewasa. Ya contoh lah kayak dia bisa memutuskan sendiri. Misalnya tidak dijemput sama orang tuanya, dia bisa pulang sendiri sekarang. Dulu tuh nggak semudah itu, Pak. Dulu itu mungkin ya dia bisa tersesat kali ya, tersesat udah. Tunggu sampai kita bantuin baru mungkin dia baru pulang gitu. Nah, kalau ini enggak, dia bisa putus sendiri, udah bisa ya lebih dewasa sih. Ya itu harapan kita sih, nanti kalau emang dia jadi keluar negeri ya dia bisa usaha sendiri, bisa dewasa, bisa cari hidup dia sendiri sih gitu.
Itu lebih mahal sih, Pak. Itu sih, Pak, sharing sedikit. Thank you, Pak. Iya, bagus ya. Jadi kita lihat dari ada boleh katakan ini ada sesuatu yang ingin diraih. Bagaimana Gerard dewasa. Ternyata kita pelajari kan, nasar itu terjadi mengalir begitu saja gitu kan. Seperti apa yang di nasarnya Yefta itu kan mengalir aja. Mosok sih mempersembahkan yang keluar dari rumahnya dan menjumpai dia dipersembahkan pada Tuhan itu kan mengalir, nggak ada di pikiran dia. Nanti yang keluar dari rumah itu siapa? Istrinya, anaknya. Itu kan cuma 2 gitu kan. Wah itu besar mengalir loh. Kalau dipikir sungguh, ini rasanya kok aneh gitu ya. Oh dia nggak punya anak yang lain, kok berani persembahkan yang keluar dari rumah menemui dia diberikannya. Ini mengalir juga kan. Nanti berapapun yang diterima oleh Gerard diberikan pada Tuhan. Tapi yang diharapkan oleh orang tua kan tercapai juga. Gerard lebih dewasa. Wah sekarang nanti bapak-bapak perlu nonton ya. Ibadah Youth tanggal berapa itu Pak Adi? 2 minggu yang lalu nggak salah ya? Tanggal 7 Pak. 7 ya, 7 Agustus. Ketika aja di YouTube-nya Ibadah Youth tanggal 7 Agustus, saksikan yang bagiannya aja deh. Bagus buat saya itu keren. Dalam ini di luar nasar ya. Gerard tuh 5 lukisan. Saya dapat lukisan yang pertama. Jadi saya tuh kasihnya 19 miliar karena itu Nicholas cerita tentang apa namanya harga berharga gitu sebenarnya. Saat ngomongnya 19 miliar artinya adalah itu barang tidak terbeli mahal harganya. Itu dikasih judul Lost and Found, hilang dan ditemukan. Ini pertama kali dalam sejarah hidup saya melihat lukisan biasa saja, tetapi ketika tahu sejarahnya, saya itu sampai menitikkan air mata. Gerard itu bisa mengekspresikan dirinya seperti itu, lost and found. Wah, keren banget. Sekarang itu lukisannya ada di ruang saya belum sempat pasang, tapi saya sudah taruh, kelihatan Bapak bisa lihat di ruang kantor gereja itu, lost and found itu yang gambar Gerard. Bukan soal kepandaiannya, tetapi dia bisa mengekspresikan dirinya dengan judul yang tepat, dengan gambar yang tepat. Itu luar biasa. Ya, kita belajar lagi balik. Yang perlu kita perhatikan, nasar itu bisa terjadi mengalir begitu saja. Makanya kita, bagaimana nih baiknya kalau kita tiba-tiba bernasar? Makanya kita perlu ada kontrol diri juga gitu kan. Tiba-tiba kita nanti bernasar, waduh, nasar gini, padahal itu harus tepati. Tidak gampang juga. Nah itulah ya kejadian dari Yefta. Terima kasih Pak Andi. Jadi sekarang simpel aja. Tontonlah Ibadah Youth tanggal 7 Agustus ya, 7 Agustus 2022. Terima kasih Pak Adi. Silakan kalau ada rekan-rekan yang lain mau sharing. Nambahin dikit Pak. Itu yang Gerard sempat nasar itu sempat goyang dikit ya, gara-gara apa hadiah notebooknya itu. Cuman akhirnya dia bilang oh iya ya buat gereja katanya. Ya udah gitu. Ya sedikit ada pertanyaan gitu. Aduh sayang gitu, tapi ya udahlah karena sudah ngomong ya sudah. Ada. Keraguan itu ada dia sedikit. Karena kan dia juga suka kan notebooknya itu Pak. Iya betul. Saya tahu ketika bernasar itu memang berat. Janji sungguh-sungguh pada Allah itu kan berat sebetulnya gitu. Janji sungguh-sungguh pada Tuhan berat. Maka Yefta juga ragu kan. Wah ini gimana ini masa anak saya berikan ke korban bakaran, itu pergumulan berat. Kalau nggak berat tuh rasanya bukan nasar justru. Ringan-ringan saja itu bukan nasar. Cuma nanti kalau saya naik kelas atau lulus, saya traktir teman dari itu kan terbatas itu ya, traktir aja lah gitu. Kita punya nasar biasanya itu sungguh-sungguh lebih daripada yang di luar pemikiran, dan itu cepat biasanya seperti itu. Nasar itu cepat. Apa yang kita ucapkan dan itu harus kita justru bagus ketika itu, wah ternyata goyah juga ya. Itu sungguh nasar. Bukan itu sungguh nasar, melihatnya seperti itu. Iya Pak Adi, sharing bagus. Karena mungkin awalnya dia ekspektasinya nggak sebesar itu Pak gitu Pak. Iya. Iya ya, ekspektasi jadi jadi goyang juga. Iya. Ya, tapi udah semuanya direlakan sama dia. Iya. Mungkin ini juga Yefta ekspektasinya bukan anaknya.
Iya kan? Tapi yang keluar anaknya loh, Pak. Ngeri juga gitu. Cepat memang nasar, cepat sekali gitu ya. Wah, ini yang ya kita buat belajar lah ya, kita belajar. Bagus, ini yang bagus. Pak Alek mau cerita nanti kok? Ya, ada ini kisah bukan diri saya sih. Saya ada kesaksian. Jadi saya pernah ikut retreat pasutri Katolik yang adain itu tulang rusuk. Nah, saya ikut yang bawakan Romo Halim. Dan biasa dia Romo Halim itu kalau akhir dari retreat dia membuka diri bagi orang yang mau berkonsultasi ataupun yang lain-lain. Nah, dia cerita bahwa dalam satu acara tulang rusuk yang sudah berlalu itu ada kesaksian bahwa ada satu peserta, ya tentunya suami istri karena pasutri itu harus retreat itu harus suami istri. Itu dia minta didoakan sama Romo Halim. Romo, saya minta didoakan biar saya punya anak. Saya sudah sekian tahun menikah, belum punya anak. Berbagai usaha saya jalanin, saya belum berhasil. Kalau saya didoakan berhasil, saya gereja mau butuh apa katanya. Ini lagi rencana sih bangunin ini, terserah you mau nyumbang apanya terserah. Oh, saya tanggung semuanya katanya. Saya mau bangun itu semuanya. Oh, saya bernasar itu. Nah, akhirnya betul hamil habis itu. Istrinya tuh hamil. Nah, setelah dia hamil, kalau nggak salah hamil muda itu. Terus dia telepon sama Romonya. Romo, istri saya hamil. Oh ya, puji Tuhan. Berapa nomor rekeningnya Romo? Saya transfer. Ntar dulu. Nah, si Romo ini belum transfer, belum ngasih rekening juga. Pikir dia, alah wong masih lahirnya masih lama, nunggu lahir. Akhirnya si suami istri bingung, Romonya kok belum telepon lagi. Iya ntar sampai kesekian lagi malah marah. Romo, mana nomor rekeningnya? Ini kalau sampai istri saya guguran, Romo tanggung jawab. Romonya gantian takut. Terus dia kasih nomor rekening. Nah, nomor rekening sampai anak itu lahir. Dan Romo itu cerita dia pada satu saat dia besuk ke orang ini, pengen lihat gimana perkembangan anak. Rupanya anaknya sudah 3. Nah, itu saja sih saya dengar kesaksian yang cukup berkesan. Dan perlu dicatat bahwa waktu orang ini berkonsultasi sama Romo minta didoakan dan bernasar, orang itu belum Katolik, belum Kristen lah, belum terima Yesus. Nah, saya nggak tahu, Romonya nggak cerita apa akhir ceritanya, dia bertobat apa enggak, dia nggak cerita. Jadi cuman itu aja yang saya tahu. Ya, saya kembalikan pada saudara yang lain. Iya, sharing yang bagus. Terima kasih Pak Lep. Ya. Silakan ada dari bapak-bapak yang lain. Ya, mungkin dari Pak Anton, Pak Theo, Pak Jun, Pak Listio, dan Bapak yang lainnya. Monggo, Pak. Saya komentar aja Pak, bereaksi ya. Memang kalau mendengar kata-kata nasar apalagi berjanji kepada Tuhan itu sesuatu yang sangat berat lah gitu ya. Dan kadang-kadang itu juga dilematis gitu ya. Dilematis karena sudah berjanji, tetapi ya kadang-kadang bisa apa ya,
menimbulkan orang lain tidak senang juga bisa, atau ketakutan gitu ya. Karena apa yang kita ucapkan ya dicatat Tuhan gitu ya. Tapi ya kita bukannya apa ya, tapi kalau lihat Yefta atau siapa kalau nggak salah itu kan yang selanjutnya, karena Tuhan itu kan melarang ya membunuh manusia gitu kan untuk dikorbankan gitu kan. Makanya terus menjadi seorang pertapa atau apa zaman dulu, saya nggak tahu situasinya, nggak bisa membayangkan lah ya, karena jumlah manusia dan juga yang namanya kota atau komunitas juga sangat berbeda dibanding sekarang gitu. Nah kalau yang kadang-kadang kalau Pak Alep tadi kan punya kesaksian apa yang menjadi doa terjadi gitu ya, atau sesuatu yang terjadi. Nah, kalau misalnya sesuatu yang kita doakan tidak terjadi, padahal kita sudah berdoa dan tetap memberi persembahan gitu, saya nggak tahu seperti apa, hukumnya seperti apa gitu ya. Karena kadang-kadang kan orang bisa saja punya nasar gitu ya, tapi yang didoakan nggak terjadi, ya sudahlah, karena udah berjanji, walaupun sudah betulnya juga nggak terikat gitu, tapi karena dia betulnya pengen memberi ya udah memberi aja gitu, atau membuat sesuatu gitu ya yang menurut dia baik gitu ya. Karena baik atau tidak baik, jalan kehidupan ini juga sudah diatur oleh Tuhan gitu ya. Nah, mungkin saya malah ingin bertanya dengan Pak Edi ya tentang nasar itu. Yang satu tadi, sebetulnya kita itu terikat seperti apa? Tadi kan misalnya ada kejadian kalau seseorang punya nasar, tetapi janjinya apa ya? Dia ingin menepati, dia ingin sekali mendapatkan apa yang dia mimpikan, tetapi tidak terjadi, tetap memberi, gitu kan? Tetap misalnya janjinya itu memberi, gitu ya, atau melakukan sesuatu, gitu ya. Ya sudah nggak terjadi. Mungkin jalan Tuhan seperti itu. Satu. Yang kedua, sebaliknya terjadi, tetapi dia melakukan sesuatu yang lain bukan yang dijanjikan. Misalnya, misalnya apa ya? Karena ada kejadian gini, Pak. Dalam satu konteks, seseorang itu ingin sekolah teologi, gitu ya. Sekolah teologi, dan sebelumnya memang sekolah umum gitu, tapi karena nasarnya ya udah sekolah teologi. Tapi pada saat terakhirnya dia mendapatkan S2 gitu ya, S2 teologi. Tapi sebelum dia mendapatkan ijazahnya, dia meninggal duluan. Nah, keluarganya kan jadi ketakutan gitu kan. Nah, nanti jangan-jangan yang lain punya janji yang sama, dia terpenuhi, malah dipanggil Tuhan. Jangan kamu penuhi itu aja, tunggu dulu deh. Nanti sampai kamu udah tua-tua betul. Itu gimana itu ya? Pertanyaan dua ekstrim tadi itu ya. Makasih, Pak. Pak Anton kasih PR besar ke saya, tapi saya nggak mau, kita aja semua yang jawab gitu ya, dengan diskusi gitu. Silakan, ini menarik ini, dikasih PR sama Pak Anton ya. Pak Anton pun mungkin sudah tahu jawabannya kan. Mungkin ya, mungkin. Tapi menarik, ini kan jadi satu diskusi gitu untuk kita, wah terpacu nih. Gimana ini kalau gitu ya, kasih dua istri besar gitu ya. Dia punya nasar, tapi nggak dipenuhi, tapi ngasih gitu Pak, gitu ya Pak ya. Ya ngasihnya apa, pokoknya diberi aja, karena dia udah berjanji. Jadi dijawab atau enggak, tetap kasih. Nah yang kedua ini gimana nih, yang ekstrim yang kedua ini. Silakan dari teman rekan-rekan kalau mau diskusi dengan Pak Anton ya. Mungkin nanya juga, kalau kayak Ananias dan Safira itu kan kita nggak tahu cerita sebelumnya ya. Kalau saya lihat sih orang-orang banyak menerjemahkan itu nasar juga gitu kan. Tapi ya saya nggak tahu itu gimana. Apakah memang kalau Ananias dan Safira itu mereka bernasar dan kemudian mereka dianggap mendustai Roh Kudus karena nggak menjalankan nasarnya, atau karena mereka mengakuinya tidak apa adanya gitu ya.
Iya, kalau anaknya Safira, saya melihat itu kecenderungannya lebih kepada bohong. Dia terima dari yang persembahkan, tapi dia ngomongnya enggak. Ya, saya lebihnya ke situ. Kalau nasarnya bisa nggak unsur nasarnya bisa, tapi kemungkinannya lebih besar bohongnya daripada nasarnya. Itu menurut saya sih. Tapi kalau misalnya dari teman-teman, kayaknya ini lebih kuat nasarnya, ya nggak apa-apa, kita diskusi gitu. Tapi menurut saya lebih ke bohongnya ya. Kalau aku sih mungkin lebih ke Hana ya. Hana ini kan dia tidak mempunyai keturunan yang sangat lama dan dia cemburu dengan Penina ya, dan dia berdoa di hadapan Tuhan. Dan dia juga bernasar bahwa nanti kalaupun dia akan memiliki anak, akan kuberikan dan kupersembahkan kepada Tuhan. Mungkin buat nasar ya, nasar itu kan sesuatu hal yang kita tidak mengurangi akan iman kita. Kalaupun kita tidak bernasar pun kita mempunyai iman dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu mampu menjawab setiap doa, ya terjadilah sesuai dengan iman. Tapi kalaupun kita memiliki nasar dan mungkin tidak memenuhinya, itu adalah suatu hal kebodohan, dan memang nasar ini akan mengikat untuk berdosa di dalam kehidupan kita karena kita tidak melakukannya sih, dan harus dibayar gitu, istilahnya seperti itu. Jadi mungkin kita lebih berwas-was dan lebih mempunyai hikmat untuk bernasar itu sendiri sih, menurut saya seperti itu. Saya ingin menanggapi yang Pak Theo gitu ya, yang kalau dalam situasi nyata itu pernah ada sih yang apa ya, yang dia itu kehilangan istri gitu ya, kehilangan istri, kemudian dia janji kalaupun ada yang memberikan sesuatu karena dia sangat sangat ya berbakti pada Tuhan dan juga mencintai istrinya gitu ya. Kemudian dia berbicara dengan anak-anaknya dengan itu. Kalau nanti semua yang kita terima dari orang-orang kita persembahkan aja deh ke gereja gitu kan. Kemudian orang kan ya biasanya kalau meninggal itu kan ada yang kasih amplop apa ya. Dia pikir ya cuma berapa sih gitu ya. Nggak taunya itu bisa beli mobil. Dia tuh sempat mikir gitu. Kok banyak banget ya ternyata. Tapi dia udah janji gitu kan. Wah, mau beli mobil atau ya akhirnya kan dia nggak berani itu karena udah dengan nasarnya itu ya. Akhirnya dia persembahkan semuanya. Itu yang kadang-kadang memang di luar pemikiran dia pikir ya sedikit aja. Itu nggak taunya. Mungkin Ananias Safira juga sama itu. Jadi dia jual rumah, dia pikir paling harganya berapa lah, sedikit kita kasihkan aja lah pada Tuhan. Biasanya kan gitu toh. Kalau kehilangan sedikit kan nggak merasa gitu. Nggak taunya ya Tuhan yang mengatur kan harganya kok besar sekali ya. Udah kita simpen aja gitu kan. Makanya Pak Edi tadi bilang banyak bohongnya itu. Terimanya 100 cuma dikasih 10 saja. Kan dia pikir cuma harganya 10. Nggak taunya 100. Mungkin gitu ya. Saya cuma punya asumsi sih. Silakan dikoreksi, terima kasih. Tapi ini keren. Saya nggak bisa masuk ke sana, tapi mantap bisa. Ini jualnya jadi tinggi, jadi sayang itu bahkan. Ini bagus deh. Jadi sekaligus bisa ke Pak Theo juga. Tapi bagus ini, meskipun di Alkitab kita nggak ada seperti itu ya. Tapi ini jadi pemikiran kita, bisa juga loh itu terjadi. Tapi kan kita nggak bisa memastikan. Nggak bisa memastikan itu nasar seperti apa gitu kan. Tapi oke loh ini, oke. Keren dong. Saya keren banget, pemikiran mantap sama Pak Theo. Iya, saya jadi penafsir yang keren juga nih. Saya tambah masukan, bagus ya. Iya, bagus. Ini pertanyaan Pak Anton 2 belum dijawab ya. Kayak Pak Anton jawab sendiri. Iya, kalau yang pertama saya coba menjawab semampu saya gitu. Yang pertama, dia nasar, dikasih nggak dikasih dia beri, ya silakan saja. Tetapi di luar konteks nasar, dia ingin bersyukur saja, dia sudah berani berjanji, tepati. Nah yang kedua, sepertinya kan apakah nanti betul nggak dimasuk persembahkan di sembelih atau apa gitu, karena kan korban bakaran gitu ya. Saya termasuk salah satu yang berpendapat
anak Yefta tidak dipersembahkan sebagai korban bakaran, tetapi dia hidup sebagai nasir Allah. Dia dipersembahkan kepada Tuhan. Dia tidak menikah, dia sendirikan, dipersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Saya lebih cenderung ke sana. Kalau itu pandangan saya, tapi sekali kan itu bisa ditafsirkan yang berbeda. Tapi saya lebih cenderung ke situ, karena kalau itu memang disembelih betul jadi korban bakaran, rasanya kok Tuhan tidak menyuruh seperti itu ya. Kan bisa diingatkan yang lain. Ya, mosok sih sampai kamu nyembelih anakmu, kan lebih baik diberikan anakmu sebagai nasir Allah, seperti Simpson tadi kita ingin di awal. Ya udah, anak itu biar melayani Tuhan, seperti Hana tadi punya anak ternyata jadi yang hebat di Israel juga kan, Samuel itu sebagai nasir Allah disembahkan seperti itu. Cuma kan nggak ada ceritanya nih lanjutan dari anaknya itu, tapi saya meyakini seperti itu. Rasanya Tuhan nggak senang kok. Kenapa ada alasannya? Masuk kita nyembelih anak kita sendiri. Toh meskipun Abraham, ini isi konteksnya beda ya. Istilahnya Tuhan ingin mengerti seberapa kuat iman percayanya bahwa Ishak mau disembelih. Tidak boleh kok Tuhan. Itu menurut saya seperti itu. Jadi tafsirannya ada dasarnya itu. Tidak boleh. Tidak boleh disediakan domba yang lain. Ya kira-kira seperti itu. Tapi Allah ngerti betapa hebatnya, kuatnya iman daripada Abraham. Itulah yang mengatakan ini tidak disembelih sih, tapi hidup sebagai nasir. Kira-kira begitu sih Pak Anton. Oke, sudah baik, cukup. Pak. Makasih Pak. Ya. Ada lagi teman-teman? Saya coba mau nanya ya. Silakan Pak David. Jadi gini, kalau saya dalam pikiran saya kayak Nasar begitu ya, kok kayak nego sama Tuhan ya, kayak mencobai Tuhan. Ini kalau kayak dagang deh ibaratnya, ini kalau dikasih ya udah deh saya bayar segini deh intinya gitu loh. Jadi kesannya kok kayak nggak tulus ya. Jadi ya ngasih aja, cuman kenapa mesti terucap begitu, ibaratnya kayak nantangin Tuhan. Ya kalau udah misalnya yang nggak punya anak ya saya mau, kalau punya anak ya udah saya mau ngasih deh gitu loh. Kalau enggak saya nggak mau ngasih. Kesannya kayaknya kok aku mikir kayak ada sesuatu yang ganjil ya, kayak agak ini sebenarnya harusnya kan ya kita juga ya bersyukurlah, kasihlah. Urusan Tuhan kasih apa enggak kan ya itu kehendak Tuhan gitu loh. Jadi yang Tuhan ya ibarat rencana Tuhan gitu loh, bukan rencana kita gitu loh. Jadi aku agak ragu tuh misalnya kalau emang kayak gitu emang ya bener-bener boleh gak sih, layak gak sih begitu. Cuman aku agak ragu di situnya gitu loh mengenai Nasar itu. Iya, menarik nih. Menarik ya. Nanti saya akan jawab nanti aja. Saya punya jawaban tapi nanti kita bisa diskusi lagi. Ada teman-teman yang mau jawab, rekan-rekan sekalian? Menarik juga nih satu pandangan yang memperkaya wawasan. Saya coba jawab ya. Silakan Pak Listio. Iya, kalau saya lihat Nasar itu kan sebenarnya orang bukan tawar-menawar, tapi karena desperate ya, karena kepepet ya. Jadi akhirnya ya coba itu yang langsung otomatis keluar ya. Ntar saya kasih ini, kalau saya dikabulkan, tapi udah dalam posisi desperate. Jadi terdesak gitu. Jadi udah nggak punya jalan lain gitu. Akhirnya jadi makin desperate, mungkin Nasarnya mungkin makin nggak masuk akal atau tinggi gitu ya. Itu menurut saya ya. Masukkan aja. Iya, bagus Pak Listio, berikan wawasan bagi kita semua. Memang kondisinya seperti itu. Yefta kita belajar itu kan seperti itu, Hana juga sama gitu kan. Ya terdesak, udah makanya muncul Nasar gitu. Jadi kalau normal aja punya anak, oh udah ini punya anak, kita mau persembahkan, istilahnya itu persembahan syukur. Berbeda dengan Nasar. Kalau Nasar biasanya dimulai dari desperate tadi, ada terpojokan, ada kesulitan segala macam, muncullah Nasar itu. Kalau normal biasanya nggak muncul. Saya lebih cenderung kayak yang normal-normal itu ya ucapan syukur gitu kan. Tapi nanti saya tetap akan jawab Pak David. Dan sebesar mungkin saya akan jawab. Terima kasih Pak Listio. Ya, ini kita tambah wawasan. Apakah Pak Jun, Pak Haji, Pak Andre? Idem Pak.
Idem yang mana, Pak? Iya, Pak. Oke. Idem aja, Pak. Sesuatu hal yang baik aja, Pak. Ngalir terus ya, Pak. Ngalir aja. Iya. Mungkin Pak Jun, Pak Andri. Oh, ini Pak Koyo mau ngomong. Oh, enggak. Kalau enggak apa-apa sih. Enggak, cuma tadi saya berpikir juga sih, kalaupun tentang nasar juga. Nasar itu kan juga kita ngomongin secara sadar dan secara kayak betul-betul dengan segenap hati kita untuk berbicara gitu. Ketika kita berbicara dengan segenap hati kita dan sadar, otomatis juga di situ secara tidak langsung nasar itu berhubungan dengan ketaatan yang harus kita patuhi dan ketaatan yang harus kita jalanin, apapun itu keadaan dan resiko. Memang sih berbicara tentang ketaatan itu gak mudah dan gak gampang dengan berbagai macam beliknya, dengan berbagai macam konsistennya, tapi harus kembali lagi kepada bahwa apapun yang kita lakukan ini secara sadar ada konsekuensinya dan juga secara sungguh-sungguh keluar dari hati nurani kita ketika kita mau bernasar, dan konsekuensinya yaitu adalah ketaatan itu sendiri. Itu sih yang menjadi poin saya untuk nasar. Mungkin dari teman-teman yang lainnya. Ya, terima kasih Koyo. Kita semakin dipercaya wawasan kita. Tadi Pak Andri sebenarnya sudah mau buka mic tadi. Iya, tadi saya tuh dari diskusi ini malah kepikiran gitu. Ketika kita bernasar, apakah kita bernasar itu dari pribadi kita sendiri atau ada dorongan Roh Kudus? Itu yang sempat terpikir di pikiran saya, karena kalau nasar itu kan dari diskusi ini harganya tuh mahal kan ya. Kalau misalnya tadi Pak dibilang kalau harganya som-som kuku ya itu mah bukan nasar, cuma janji biasa aja gitu. Nah, apakah ada dorongan Roh Kudus di situ, Pak? Atau ya memang karena kita kepepet tadi, atau karena kita desperate tadi, akhirnya kita dari manusianya gitu ya, dari manusianya akhirnya bernasar, atau memang karena memang Roh Kudus yang mendorong, memang ya ini kamu harus nasar gitu. Karena kalau dari pengalaman saya pribadi waktu di hari-hari terakhir sebelum Papa meninggal gitu, saya nggak merasa ada dorongan saya harus bernasar gitu. Ya pasrah aja gitu. Walaupun mungkin orang lain beda ya, mungkin ada orang lain yang aduh kalau anakku hidup aku akan berikan apa gitu. Tapi jujur waktu ketika di jam-jam terakhir Papa mau meninggal tuh dorongannya tetap nggak ada gitu. Jadi di situ saya yang sempat berpikir apakah memang didorong sama Roh Kudus dan Roh Kudus yang akan membantu kita atau menyanggupkan, atau memang itu ya inisiatif kita sendiri aja gitu Pak. Jadi nambah pertanyaan ya, bukan merespon. Iya Pak Andri. Ya, kembali kepada rekan-rekan semua, apakah bisa menolong gitu, Pak Andri dan kita semua untuk termasuk tadi pertanyaan Pak David ya. Silakan, ada yang mau respon? Kayaknya ini seru, salah lama loh nih gitu. kita mau saya jadi riset sih Pak. Iya Pak. Saya jadi riset barusan ya dari berbagai sumber gitu kan, tentang Faust, tentang nasar. Itu aturannya gimana, kalau nggak memenuhi gimana, kalau di agama lain gimana gitu kan. Terus ya kalau saya lihat ada teolog ya Kristen gitu, dia memberi beberapa ayat ya. Kalau dari pengkhotbah kan seperti yang disampaikan oleh Yonatan tadi, ya harus buru-buru nasar itu kita tepati, kalau enggak ya kita jadi seperti orang bodoh dan Tuhan nggak senang kalau kita nggak menepati nasar dan kita jadi berdosa gitu. Tapi ada ayat lain yang mengatakan kalau kita keburu ngomong gitu, terjerat, baik kepada sesama atau kepada orang lain gitu, ya kita itu sebenarnya kayak jadi di bawah pengampunannya orang itu. Nah kalau orang itu mengampuni atau orang itu kayak membebaskan kita dari nasabnya kita itu, nah itu jadi bisa. Jadi kalau misalnya kita bernasar sama Tuhan gitu, kemudian kita minta supaya Tuhan mengampuni, dan Tuhan mengampuni ya, saya nggak tahu tandanya gimana gitu ya, Tuhan mengampuni itu bisa. Tapi ada tempat lain juga yang bilang seperti di Bilangan 15 ya,
Jadi kalau misalnya itu tidak dilakukan, ya tetap ada tebusannya. Jadi kayak ada penaltinya gitu loh, ada hukumannya karena itu kan dosa ya. Dan ada tetap korban penebus dosanya itu yang tetap mesti dijalankan gitu. Jadi ya bukannya kalau kita nasar nggak menepati terus mati seperti Anania Safira gitu, ya saya nggak tahu, itu banyak yang bilang juga itu nasar juga gitu ya. Tapi tidak harus itu tuh jadi mati, tapi yang pasti itu jadi dosa kalau kita nggak penuhin. Itu yang ayat firman Tuhan mengatakan. Nah tadi bisa diampuni kalau orang yang dimana kita bernasar atau kita take a vow itu dia membebaskannya gitu. Nah tapi ayat yang lain mengatakan kita harus tetap membayar penaltinya. Jadi ya ini mungkin bisa menambah beberapa sudut pandang gitu untuk kita bisa ya lebih berhati-hati, tapi yang pasti ya harus bijak ya. Jangan seperti kalau kasusnya Andre, kalau saya lihat ya berarti Andre memang sudah rela gitu ya kan. Ini masalah hikmat ya Andre ya. Kalau saya rasa memang kamu pada saat itu punya hikmat untuk ya merelakan papa gitu ya, untuk kembali kepada Bapak. Jadi kamu juga nggak merasa terdorong untuk harus bernasar atau apa, dan jangan merasa guilty karena itu gitu. Karena menurut saya ya itulah hikmat yang kamu peroleh saat itu gitu. Jadi nggak apa-apa juga gitu. Itu sih. Ya, terima kasih Pak Theo. Ini menarik juga, bisa di poin kita bisa kalau dapat pengampunan dari Tuhan ya oke, tapi biasanya ada yang lain yang perlu kita bayar gitu. Jelas seperti itulah. Nah, itulah yang posisi saya tentang Yefta tadi, yang anak tadi. Kok rasanya buat saya anaknya tidak dipersembahkan, tapi hidup sebagai masyarakat. Tapi ini sekali lagi memperkaya kita. Jadi saya nggak tahu, jadi tahu. Termasuk tadi Pak Anton. Keren juga ternyata gitu ya. Oke. Diawali Pak Theo, Pak Anton, keren. Oke ya. Nah, saya bukan yang harus menutup ini, tapi sekali lagi ini diskusi terbuka aja buat kita semua. Untuk Pak Andre dan kita semua, kita tuh tidak harus bernasar. Ya, di poinnya di situ. Kita tidak harus bernasar. Tetapi yang perlu kita cermati, kita bisa sewaktu-waktu bernasar. Nah, ini yang perlu kita hati-hati juga. Makanya kita perlu hikmat lagi. Kita belajar, ini kan sengaja saya angkat kasusnya Yefta. Yefta itu petualang, seorang penjahat. Ketika bernasar, gayanya ya nasarnya kayak gitu. Nah, saya mengharapkan kita bukan harus bernasar seperti itu kalau kita bernasar, tapi kita hikmat dulu. Sebelum kita bernasar, ada baiknya kita ambil waktu sejenak jeda, diam dulu sebelum kita ngomong pada Tuhan. Saya tak mikir dulu ya. Kalau saya bernasar seperti kenapa? Karena ketika kita bernasar, ya konsekuensinya kita harus penuhi gitu kan. Jadi pakai hikmat daripada Tuhan. Jadi enggak, terima kasih Pak Theo, kasih linknya. Nah, kita perlu hikmat daripada Tuhan. Itu yang saya ingin sampaikan pada semua. Nah, apakah itu dorongan Roh Kudus? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kalau kita bicara Yefta, ini bukan nasar Kristen, tetapi dia sangkut pautkan dia di dalam kehidupan orang Kristen juga, karena dia mengerti korban bakaran. Nah, konsep korban bakaran dia itu seperti apa? Apakah seperti orang Israel, dia hidup seperti orang-orang di Gilead itu yang jadi petualang? Kita kan tidak ngerti juga, kita perlu dalami seperti itu ya. Tetapi Roh Kudus sekali lagi bisa memimpin kita untuk bernasar juga. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi nasar tidak harus, tetapi kita bisa bernasar sewaktu-waktu. Yang saya ajak dari rekan-rekan semua adalah sebelum kita bernasar, ada baiknya kita diam dulu, break dulu. Kira-kira kalau gini gimana ya? Kita bisa bayar enggak? Maksudnya kita bisa bayar apa enggak? Dan kita tahu apa enggak? Dan begitu tapi nasar biasanya terucap begitu aja udah. Nah, makanya saya mengajak break dulu deh. Supaya kita kalau kembali kepada pemikiran kita kalau konteks pria itu kan lebih rasional gitu kan. Pikir dulu karena kita punya kelebihan di rasional kan. Kita berhenti sebentar. Oke, saya mau seperti ini. Meskipun gambaran kita bisa meleset juga, tapi setidaknya break dulu deh. Kasih jeda supaya kita dengan pemikiran kita sadar dan kita betul-betul mengucapkan janji pada Tuhan nasar. Yang Pak David, saya jawabnya seperti ini.
kita semua itu nasir Allah. Kita bisa beda pandangan. Kenapa? Karena Tuhan juga memberikan janji yang sangat banyak kepada kita. Dan inilah kuncinya. Kita tuh nasir-nasir Allah. Tuhan tuh janji sama kita tuh begitu banyak, begitu banyak. Ayat firman Tuhan yang saya bawakan di pernikahan Lavi dan Yesi itu bagus. Dari Yesaya 41 ayat 10 ya. Ini janji Tuhan kepada kita semua, ya, konteks kita semua ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ini janji Tuhan pada kita. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan kananku yang membawa kemenangan. Nah, kalau kita manusia, janji pada Tuhan disebut dengan nasar. Kalau Tuhan janji pada kita, itu perjanjian. Levelnya tinggi banget. Tuhan kan tidak pernah bohong. Kita aja berusaha memenuhi janji kita kan. Tuhan itu lebih lagi. Ketika dia janji, dia pasti memenuhkan kita. Nah, kita hidup sebagai nasir Allah, bukan nasir manusia, tapi nasir Allah. Karena Allah berjanji, boleh kan kalau bahasa yang lain, nasir perjanjian. Ya, apa yang jadi janji Tuhan kita hidup? Bukan kita mau klaim-klaim, enggak. Tapi janji Tuhan itu dinyatakan melalui firman-Nya, dan ketika kita membaca firman itu, kita ada di dalam janji Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, sekali lagi ini diskusi terbuka. Saya tidak mau closing karena ini kan bukan khotbah. Kalau saya khotbah saya di sini. Tapi kalau mau diskusi lagi, kok seperti ini beda pandangan, enggak apa-apa. Kita saling memperkaya gitu. Ya kira-kira seperti itulah diskusi kita. Sekali lagi ini bukan closing ya, bukan closing, tetapi tetap terbuka aja. Tapi saya menyadarkan kita, termasuk saya, kita semua itu nasir Allah. Kita hidup di dalam janji Tuhan yang pasti dipenuhi oleh Tuhan. Nah, ini pembuat pasal 5 terdulu tadi, betul, tidak jeda tadi ya. Terima kasih kita dengarkan. Oke, ini diskusi menarik. Saya pikir saya cukup menjawab pertanyaan Pak David juga ya. Kalau nggak jawab juga nggak apa-apa Mas David. Semoga menjawab begitu. Oke. Saya kembalikan kepada Pak Aji. Silakan Pak Aji. Terima kasih atas diskusi malam ini yang cukup menarik, yang udah tertunda ya Pak ya, pertemuan kita ya. Malam ini benar-benar luar biasa bagaimana kita hidup. Setiap manusia ingin punya keinginan dalam hidup bernazar. Tapi kiranya bernazar itu kita harus berdiam dulu, mencari hikmat, berdoa dulu apakah ini yang harus kita lakukan atau tidak. Tapi semua rasa syukur dan puji Tuhan, mungkin setiap apapun yang kita berikan itu semata-mata karena Tuhan. Untuk penutup, saya minta tolong Pak Anton, monggo Pak Anton. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala hal yang terjadi pada malam hari ini. Biarlah Tuhan kuduskan segala sesuatu yang telah kami diskusikan. Kuduskanlah Tuhan untuk persiapan yang telah kami lakukan untuk diskusi selanjutnya secara teknis pelaksanaan kegiatan PGMB. Biarlah melalui kompak kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur karena kami boleh belajar tentang nazar pada malam hari ini. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kami boleh menjadi contoh bagi kemuliaan Tuhan dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehadiran maupun juga sharing yang dilakukan oleh Pak Edi, demikian juga untuk Pak Theo, untuk Pak Handi, Pak Yonatan, Pak Listio, David, Mas Aji, dan juga Pak Jun yang hadir pada malam hari ini. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Alep yang memiliki semangat, biarlah Tuhan berkati untuk bapak-bapak yang lain di dalam GKMI Pengharapan, biarlah kami semua boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan melalui pekerjaan, kegiatan, dan segala hal yang kami perbuat setiap hari.
Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami percaya. Amin.